だ。右フック、ボディが入ると目が入る。これはもうフィニッシュ来るか、福富。左だ、止めた。Inilah salah satu KO terkejam di tahun 2026 ini. Tentu masih banyak lagi KO kejam yang jauh lebih dari ini. Dan kali ini, member olahraga akan merangkum KO kejam di part 2 dari bulan Februari hingga bulan Mei. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Kita awali dari petinju kelas bulu yang belum tersentuh kekalahan, Jose Fernandez. Di bulan Februari, dia dipertemukan dengan Giovanni Luis, petinju Amerika yang juga belum tersentuh kekalahan. Duel dua petinju tak terkalahkan ini berlangsung sengit sejak awal, namun akhirnya semua berakhir di ronde ketiga. Jose Fernandez, wow, what a shot, and that will be the end of the dance. Kita masuk laga di kelas berat. Kali ini petinju tak terkalahkan dari Australia yang memiliki rekor KO 100%. Ya, adalah Teremuana. Dan di bulan Maret dia dipertemukan dengan petinju sangar dari Amerika, Curtis Harper. Dan hari itu Teremuana menambah daftar KO-nya. Tak butuh waktu lama, cukup satu ronde saja. Tak berhenti di situ, 1 bulan kemudian, bulan April, Raja KO Australia ini kembali memakan korban. Dan tumbalnya yakni Bowie Topu, sang mantan Raja KO dari Australia juga. Over the top. Oh, the uppercut. It's done it. Oh my goodness. Gak jauh berbeda dari sebelumnya, Teremuana langsung mengakhiri lawannya di ronde pertama. Laga ini sangat spesial karena dua raja kelas berat Usyk dan Joshua langsung hadir untuk menyaksikan secara langsung, yakni laga antara Daniel Lapin melawan Kristaps Bullmetrais. Duel di kelas berat ringan itu berlangsung cepat. Pasalnya di ronde pertama saja Lapin langsung membuat lawannya KO. Sang raja kelas berat tentu meyakini bahwa Lapin adalah calon penguasa di kelasnya. Pasalnya dia memiliki segalanya, pukulan maupun jangkauan. Apalagi tingginya juga sangat jangkung. Dan inilah duel yang sangat menarik di tahun 2026. Pasalnya laga ini sangat dramatis, yakni laga antara petinju tak terkalahkan dari Irlandia, Glenn Burney. Di bulan April dia dipertemukan dengan William Crolla, petinju Inggris yang sudah sekali mengalami kekalahan. Meski berstatus sebagai tuan rumah, namun Crolla dibuat jatuh bangun hingga 4 kali. Dia bangkit, namun di ronde kelima ia kembali dikanvaskan. Di saat semua orang sudah mengira kalah, namun di ronde ke-7 semua berbalik 100%. Crolla membalik keadaan dan membuat petinju Irlandia itu KO tak berdaya. Melihat kejadian ini, semua orang takjub dengan perjuangan seorang Crolla.
pride, I think, and we just hope. Kembali di kelas berat, Filip Hrgovic, sang jawara sabu WBA dan IBF Continental di bulan Mei kemarin, dia dipertemukan dengan Dave Allen, petinju yang sulit dibuat KO. Well, the first battle that he's got, Dave Allen, is to get inside this jab. Even though this is a massive underdog in this. Hrgovic sejak awal langsung meningkatkan daya gedornya. Dia memang mengincar kemenangan KO sejak awal. Bahkan di ronde kedua, ia terus menghancurkan Allen. Melihat kondisi itu, pelatih Allen memilih untuk menyerah daripada kehancuran lebih parah. Inilah petinju muda masa depan Argentina yang memiliki rasio KO 90%. Dari 21 kemenangannya, 18 diantaranya ia raih dengan KO. Ia adalah Alan Savez. Petinju yang belum tersentuh kekalahan itu di bulan April kemarin, ia dipertemukan dengan Miguel Madueno, petinju Meksiko yang juga gila KO. The tough Mexican. Like you heard him right there, straight left hand from Chavez. Left hand and around the guard he goes again. Savez sejak awal ingin menunjukkan bahwa dia adalah calon raja nantinya. Terbukti dia mampu mendominasi sepanjang laga. Dan di ronde ketiga inilah akhirnya petinju yang dijuluki sang racun itu menambah koleksi KO-nya. Oh, good shot. My goodness, what a left hand. This man is serious, guys. Cinco. But Dueño is not getting up. Yudel Reyes. Petinju tak terkalahkan di kelas terbang ringan, Terry Washington, di bulan Februari dia dipertemukan dengan Eduardo Reyes untuk merebutkan sabu NABF dan NABA yang kosong. Sejak bel dibunyikan, Terry langsung mencoba untuk mendominasi laga. Reyes bangkit mengharap keajaiban, namun sayang di ronde kedua Terry kembali menghancurkannya. Kali ini laga dua petinju sesama dari Jepang di kelas welter super antara Kosei Nagami melawan Kenta Kamimura. Sejak awal, kedua petinju sudah saling jual beli serangan. Dan di ronde ke-6 inilah akhirnya satu pukulan Nogami melesak bak busur panah. Dia bangkit, namun Kamimura kembali dihancurkan. Dan KO itu masuk KO terbaik di Jepang. Alexander Almacen, petinju tak terkalahkan dari Filipina yang kini berlaga di kelas terbang. Di bulan Februari, dia melawan sang tuan rumah dari Thailand, Kan Nomak. Alexander Almacen มาชกยังไม่เคยชนะใครเลยครับอานนท์ฮะ Almacen yang belum pernah meraih kemenangan KO sepanjang laganya, kali ini ia akhirnya mampu memecahkan di ronde pertama. Wow. Sang superstar muda Amerika yang belum tersentuh kekalahan, Kesan Davis, di awal tahun dia dipertemukan dengan petinju muda tak terkalahkan dari Amerika, Sam Arnold. Di bulan Januari dia dipertemukan dengan Fernando Farias dari Argentina. Arnold yang dikenal dengan pukulannya, ia langsung membuat sang lawan tertunduk di ronde pertama. Yeah, you're right. They were bone dry. Oh, wow! Was a body shot. The delayed reaction from the hook, and the Argentino spits out the mouthpiece. Oh, I don't know if he... Sang raja KO muda dari Inggris, Pat Brown, yang rekor KO-nya 100%, di bulan April dia menambah rekor KO-nya.
dan korbannya yakni Vasyl Dukar dari Ceko. Really turning in with absolutely he's taken complete control. Yeah, touch and then really trying to sink in, but then Dan malam itu Braun membuat sang lawan jatuh bangun. They switched on afterwards. Otherwise, it's been spot on. You mentioned the feet down. He's never going to. Sang juara WBO internasional di kelas bantam Javier Cintron di bulan Januari ia melawan sang veteran Meksiko Victor Sandoval. Tak butuh waktu lama, Cintron langsung menghajar lawannya bertubi-tubi di ronde pertama. Defense. Forget about Javier Cintron coming back now. Oh, off this. The corner, the recover. Both men dropped hard in the A little bit more than a minute. He's going in for the finish. It's round one, and Cintron Still got round. Wow. Balance. Petinju muda Rusia, Koldenkov Sergey, di bulan Maret dia memulai debut profesionalnya dan lawan pertamanya yakni Abel Lima, petinju dari Kuba. Right hand over the top. Petinju 22 tahun itu sejak awal sudah ingin menunjukkan bahwa dia adalah calon petinju masa depan. Dan di ronde kedua inilah pukulan kejam Sergey langsung menghabisi sang lawan. Lima bangkit namun ia kembali dihancurkan. Kembali di kelas berat, kali ini duel antara Raja KO dari Kroasia Petr Milas. Di awal tahun 2026 ia dipertemukan dengan Granit Xhaka, petinju Jerman yang hanya sekali kalah. Nicht unbedingt ein Vorteil, immer wenn man die schon gegen Daniel Dietz war das ein ganz anderes. Petr yang memiliki pukulan kejam di laga ini, ia kembali menunjukkan pukulannya. Aber so richtig die Klasse, aber wieder eine zurück. Jetzt ist es passiert. Gut. Dem geht's nicht gut. Gefährlich. Dan di ronde ke-10 atau ronde terakhir inilah semua berakhir. Granit muss versuchen zu klammern. In den Seilen, ganz klassisch. Und Milan stark, nimm ihn doch raus. Er kann nicht mehr. Tak berhenti di situ, 4 bulan kemudian, bulan Mei, ia melawan Joel Jeko, petinju Belgia keturunan Afrika. And left hand, he's staying in that orthodox stand. Whoa! Down he goes! Agit Gabayel, sang calon raja kelas berat yang belum tersentuh kekalahan, di awal tahun dia dipertemukan dengan Kurmel Morton, anak didik Floyd Mayweather. Di bulan Februari kemarin, ia kembali menunjukkan bahwa dia adalah Drake Davis. Flores finds himself in another corner and Petinju muda 19 tahun itu sejak awal mencoba untuk mendominasi. Mel Moten looking real sharp here in his return. Chopping right hand downstairs from Moten right here. And there's that left from Flores once more from that right hand. The gloves did not touch the canvas. The canvas. Yeah, they're stopping the fight. That's it. It's over. Yeah. Nonito Donaire, salah satu petinju terbaik Asia, di bulan Februari ia kembali naik ring meski usianya sudah 43 tahun. That was a beautiful 1-2 from Masuda. Dan di ronde ke-8 inilah petinju Filipina itu harus kalah TKO. It's a money shot for Masuda right now. Stephen Butler di bulan Maret ia melawan Ramadan Hisani dalam perebutan sabuk juara WBA Continental. Tak butuh waktu lama, Butler menghancurkan lawannya di ronde kedua. Seorang konten kreator India, Siddhan Sikand, di awal tahun 2026 ini ia masuk dunia tinju. Dalam debut pertamanya, ia melawan Kaca Srikong, petinju Thailand yang sudah menjalani laga sebanyak 26 kali dan menang hanya 2 kali.
And it is a southpaw versus an orthodox, Jimmy. Sick hand. Menang segalanya, baik postur dan kekuatan, Sikan hanya butuh 2 ronde untuk meraih kemenangan. but the most well, Sikan even using a very classic tactic, jab downstairs, up and right. He's knocked out. Wow, what an impressive. Duel di kelas ringan antara Albert Kimarau dari Kenya di bulan Februari, dia dipertemukan dengan Isaac Kebe. Changes levels to the body, gets stung by a right hand. You know, right here, Isaac is dealing with a champion, my brother. Isaac is dealing with A few ideas, you know, to show that he's gets clipped. But on his side. He's gets clipped by that right hand. What's going on with Isaac? Yeah. Wait, he's done. Wait. And with that was a One of the most highly anticipated.